Baik Ustadz, mungkin untuk penutup, saya persilakan satu akhwat untuk bertanya langsung, mohon satu pertanyaan dan, sesuai tema Ukti. Saya persilakan Ukti Dewi, silakan untuk unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada dua Ustadz. Yang pertama itu, jadi saya kan wanita bekerja ya Ustadz ya di luar rumah saya. Nah, bekerja kan saya berpenampilan rapi pastinya. Nah, tapi dan setelah di rumah saya juga tidak mau di luar rapi, di rumah begitu apa adanya gitu ya. Saya tetap berpenampilan rapi di depan suami. Mohon maaf, Afwan, ya berdandan seksi gitu ya Ustadz ya. Itu bagaimana kalau ketika anak saya nanti udah balik itu harus bagaimana ya Ustadz? Apa saya dengan penampilan saya seperti di rumah atau harus ada yang dirubah? Nah, yang kedua mengenai KB Ustadz. Jadi sekarang saya punya dua anak. Nah, ini KB saya kan yang 5 tahun, bentar lagi sekolah lagi sudah berakhir. Kami enggak. Iya. mau KB, jadi anak saya sekarang kan ada dua. Nah, saya sekarang KB yang 5 tahun, tinggal 1 tahun lagi untuk pelepasan KB tersebut. Kami berdiskusi ya, apakah mau maksudnya nambah keturunan lagi atau cukup dua saja ya, kita besarkan, kita didik dengan sebaik-baiknya untuk urusan dunia akhirat, atau kita nambah lagi. Nah, saya sekarang lagi bingung Ustadz, mohon pencerahannya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah. Jadi perempuan ini punya dua pakaian sebenarnya. Yang pertama pakaian di luar rumah, di mana dia harus menutup auratnya. Dia tidak boleh menampakkan kecuali wajah dan telapak tangannya ya. Adapun ketika di dalam rumah, maka dia silahkan berpakaian yang maksimal untuk menyenangkan hati suaminya. Yang jadi pertanyaan ketika anak sudah mulai balik, maka orang tua harus berhati-hati. Pakaiannya harus disesuaikan. Jangan sampai akhirnya membuat anak-anak itu tidak menghargai ibunya. Membuat anak-anak itu akhirnya dia bisa memiliki sesuatu yang tidak baik terhadap ibunya. Kenapa? Di dalam agama kita, anak-anak itu harus izin. Anak-anak yang sudah mulai balik ya, mulai sudah ngerti tentang aurat wanita, itu harus izin masuk ke kamar bapak ibunya. Di waktu pagi, di waktu siang, habis isya. Karena pada waktu itu kadang-kala penampilan ibunya ya dalam hal yang tidak boleh dilihat oleh anak. Maka ketika anak-anak sudah mulai beranjak faham dengan aurat wanita, mungkin ketika umur dia 7 tahun, 8 tahun ya sudah mulai faham, maka orang tua hendaklah memakai pakaian yang sopan. Kalaupun dia harus berpakaian yang tadi dikatakan seksi umpamanya di depan suaminya, nunggu anak-anaknya tidur, baru dia boleh berpakaian yang seperti itu. Adapun pertanyaan kedua, tadi kita bahas tentang sabda Nabi SAW tentang wanita-wanita penghuni surga. Siapa mereka? Mereka adalah yang pengasih, yang subur, yang banyak anaknya. Dan dia suka kembali kepada suaminya. Maka ngerasa kalau bicara 2 anak cukup, nggak cukup. Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنِّي مُكَاثِرْ بِكُمُمْ umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat. Kenapa engkau nggak berhenti cari dunia, cari duit? Kalau bicara udah cukup, anaknya kan urusan dunia juga, aset dunia, juga cari harta aset dunia. Kenapa kau tidak mencukupkan diri? Orang terus ingin bertambah lagi bertambah, tapi urusan anak mencukupkan diri. Anak ini adalah aset buat kita. Ketika kita punya anak kita punya anak lagi, akan terus bersambung kebaikan kita. Dan Nabi berbangga-bangga dengan banyaknya umatnya. Maka membatasi kelahiran tanpa sebab yang syar'i terlarang sebenarnya. Tapi kalau ada alasannya yang syar'i silahkan. Ini kan alasannya kalau bicara ekonomi nggak syar'i alasannya. Tapi kalau asalnya tadi ya nggak ada alasan kita didik, engkau tambah lagi anak. Ada orang punya anak 7 semuanya hafal Quran Karim.
Ada orang punya anak 12 semuanya. Ada ustadz anaknya 11 semuanya benar anaknya. Dan ada orang punya anak 1 narkoba. Jadi masalahnya kita tuh tidak akan dapat mendidik anak-anak kita dengan benar kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat anak, silahkan perbanyak anak, tambah anak lagi, tambah anak lagi. Sampai kapan? Sampai batasan memang kau nggak bisa punya anak atau berbahaya engkau punya anak. Dan bicara anak, rizkinya sudah ditetapkan, masa depannya sudah ditetapkan, tapi laksanakan tugasmu sebagai seorang ibu untuk ya mendidik dan mengajari anak kita. Berdoa selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla buat anak-anak kita. Seperti tadi yang kita baca di surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, jadikan, karuniakan kepada kami dari anak keturunan kami, dari pasangan kami, penyejuk pandangan, dan jadikan kami adalah pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair.